Ya pemirsa, saat ini kita akan masuk dalam sesi dialog, dan sesi dialog pada malam hari ini kita akan berbincang dengan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palu, Bapak Rizal Dengsewang, dengan peran serta DPRD Kota Palu dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Ya, khususnya di Kota Palu begitu ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, Pak Rizal, artinya Anda bisa mendengarkan kami dengan baik begitu Pak ya? Iya, ya. alhamdulillah. Baik Pak Rizal, sampai saat ini sudah sejauh mana peran DPRD Kota Palu dalam pemutusan mata rantai COVID-19 di Kota Palu sendiri? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saat ini terkait dengan tugas DPRD sebagai lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, tentunya kita mengacu pada fungsi DPRD disebutkan dalam pasal 149 itu, bahwa fungsi DPRD itu ada tiga. Yang pertama adalah fungsi pembentukan peraturan daerah, kabupaten kota. Yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Tentunya tiga hal itu kemudian menjadi tugas kita, fokus kita. Nah, yang pertama terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh DPRD terkait dengan penanganan COVID-19 ini, maka kami perlu sebutkan bahwa yang pertama tentunya terkait dengan pelaksanaan tugas itu, saat ini melalui Komisi A, DPRD sudah melakukan kunjungan ke beberapa posko-posko yang dibentuk oleh pemerintah daerah, juga termasuk juga beberapa secara individual anggota-anggota DPR melalui pribadi-pribadi mereka melakukan kunjungan dan melakukan bantuan, memberikan bantuan kepada puskesmas dan tenaga medis lainnya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan temuan-temuan yang kemudian dilakukan berdasarkan juga aspirasi masyarakat, maka tugas DPRD selanjutnya adalah melakukan rapat dengar pendapat, insya Allah. Bahwa rapat dengar pendapat ini dilakukan dengan OPD yang terkait dengan bagaimana kemudian percepatan pelaksanaan pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini itu segera dilakukan. Apalagi saat ini penetapan dari Kementerian Kesehatan bahwa Kota Palu merupakan salah satu dari sekian daerah yang masuk wilayah zona merah. Ya, Ini menjadi catatan penting bagi kita. ya baik Pak Wakil Ketua. Selanjutnya tadi secara kelembagaan artinya memang fungsi DPRD Kota Palu terus berjalan karena rapat dengar pendapat akan dilaksanakan. Tapi kemudian kalau misalnya kita boleh mendengarkan pendapat Anda secara pribadi begitu terkait penanganan COVID-19 yang saat ini sudah Anda lihat seperti apa? Iya, yang pertama kalau ditanya pribadi, yang pertama tentunya sebagai wakil rakyat kita akan melakukan apa yang bisa sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mengacu pada Al-Quran itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tugas kita adalah memberikan apa yang bisa kita lakukan. Saat ini misalnya kita bisa melaksanakan membagikan APD kepada tenaga kesehatan, juga terkait dengan suplemen di posko, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Terkait dengan penanganan pemerintah daerah terhadap COVID-19 ini saya pikir juga harus masif. Ada posko-posko di kelurahan yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota. Saya pikir posko-posko itu juga bagian dari cara efektif untuk melakukan pencegahan itu. Tetapi catatan bagi saya adalah bahwa harusnya posko itu kemudian yang ada di kelurahan adalah rajin melakukan inspeksi atau turun ke jalan, turun ke masyarakat maksud saya, terkait dengan data yang sudah ada. Nah, sekarang kan kita sudah punya beberapa data tempat-tempat ya atau kelurahan yang masuk wilayah atau zona merah. Iya. Nah, wilayah-wilayah itu menjadi catatan penting harusnya bagi posko di kelurahan sehingga bisa melakukan operasi intensif di wilayah-wilayah yang ada di sekitar. Nah, baik Pak Waket, dikatakan Kota Palu pada saat ini sudah termasuk salah satu transmisi lokal atau kita sudah bisa disebutkan zona merah. Itu bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Iya, yang pertama saya pikir juga ini menjadi keprihatinan bagi DPRD Palu, dan bagi saya ini harus menjadi catatan penting pada masyarakat semua bahwasanya penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau bahkan DPRD sendiri, tetapi seluruh masyarakat terlibat. Dengan apa? Dengan mentaati pencegahan yang dilakukan oleh individu itu masing-masing.
misalnya keluar rumah tidak boleh kalau tidak hal-hal yang penting. Kemudian jika terpaksa harus keluar rumah harus menggunakan masker. Dan kalau masuk rumah dari luar juga harus cuci tangan dan bersih. Jadi kebersihan itu diperhatikan. Dan juga yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kemudian orang yang kemudian mengetahui bahwa ada PDP yang misalnya positif atau ada yang mungkin orang yang sudah meninggal dunia karena COVID-19 ini harusnya bisa segera melapor ke rumah sakit untuk diperiksa. Nah, saya pikir juga hal ini menjadi catatan kita agar supaya bisa diperhatikan untuk pembiayaannya. Yang kedua, menurut saya adalah yang paling penting juga saat ini adalah garis terdepan kita, tenaga medis juga harus mendapatkan perhatian kita dari pemerintah kota khususnya terkait dengan pemenuhan APD. Saya beberapa misalnya satu puskesmas saya datang, saya lihat ada yang menggunakan masih pakai jas hujan. Ini juga menurut saya harus segera diperhatikan terkait dengan penggunaan APD yang standar. Ya, baik. Pak Waket, artinya terkait dengan kedisiplinan warga yang masih minim begitu, karena memang artinya data kita masih terus bertambah, artinya kedisiplinan memang masih minim. Terus kemudian juga kita memiliki APD yang masih minim. Dan ini ada informasi yang kami dapatkan bahwa DPRD Kota Palu telah melakukan relokasi anggaran yang kemudian akan diperuntukkan untuk penanganan COVID-19. Mungkin bisa membantu langsung kepada warga terkait dengan stimulus ekonomi atau bahkan peningkatan fasilitas kesehatan. Seperti apa relokasi anggaran ini dilakukan? Ya, baik. Yang pertama bahwa sebelum saya bicara tentang relokasi anggaran khusus dari DPRD, bahwa kami sudah melakukan pembicaraan yang serius dengan Wali Kota Palu yang dilakukan beberapa saat yang lalu dari pimpinan-pimpinan fraksi dan pimpinan-pimpinan alat kelengkapan Dewan atau AKD dan pimpinan 3 orang pimpinan DPRD sudah melakukan rapat dengan Pak Wali dan kita mendorong agar supaya penanganan ini cepat dilakukan. Nah, terkait dengan kalau kita merujuk pada keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tentang penanganan COVID-19 ini, maka DPRD itu dengan sektor misalnya dari sektor dari biaya pegawai, biaya jasa dan biaya modal, kita mengalokasikan kurang lebih 4,5 miliar. Itu dari dana DPRD sendiri. Ya. Kalau kita lihat totalnya, kalau tidak salah sekitar 38 miliar yang dianggarkan oleh pemerintah kota di dalam hal penanganan COVID-19 ini. Ini yang kemudian menjadi catatan bagi kita untuk kemudian tentunya banyak dampak sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Sehingga bantuan dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk sembako itu juga harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang berdampak langsung dari masalah penyebaran ini. Iya, Pak Waket, seberapa transparan pemerintah dalam penanggulangan penggunaan dana COVID-19 ini? Iya, karena prosesnya ini baru saja bergulir, maka yang dilakukan oleh DPRD tentunya ada fungsi pengawasan. Nah, kalau ditanya tentang transparansi, tentunya karena kita sudah melakukan komunikasi dengan wali kota, sudah sekian anggaran yang dialokasikan, maka selanjutnya DPRD dengan wewenang yang diberikan, dengan tugas dan fungsi serta wewenang yang diberikan oleh undang-undang, maka kita akan melihat lebih detail tentang alokasi anggaran yang sudah kurang lebih sekitar 38 miliar misalnya yang disebutkan, seingat saya kurang lebih sekitar seperti itu. Karena datanya belum... Kota Palu, Pak, ya? Iya, kurang lebih sekitar 38. Itu pun kita sementara kalau sudah ini kita akan meminta kepada pemerintah kota agar supaya kita juga bisa melakukan pengawasan terhadap bagaimana pelaksanaan dari anggaran yang 38 miliar yang kurang lebih itu yang dialokasikan. Ya, baik. Pak Waket, apakah pengawasan ini sudah dilakukan atau baru akan dilakukan sebenarnya, Pak Waket? Seperti apa? Iya, yang pertama sebelum pembicaraan pergeseran anggaran itu sebenarnya DPRD sudah melakukan komunikasi langsung. Baik. Setelah misalnya pembentukan posko-posko oleh pemerintah kota, oleh wali kota di beberapa pintu masuk di Kota Palu, di misalnya Watu Sampu, di daerah Palu Utara juga ada 2 posko dan 1 posko induk, maka DPRD langsung turun ke posko yang bersangkutan. Kemudian kita lihat memang apa yang menjadi catatan kita, misalnya suplemen harus diperhatikan pada penjaga-penjaga posko yang dia menjaga, kemudian APD-nya juga harus diperhatikan. Terutama juga saya sampaikan tadi bahwa tenaga medis kita di rumah sakit, di puskesmas, di puskesmas pembantu juga itu harus mendapat perhatian kita. Jangan sampai justru
ini juga kita tidak responsif terhadap tenaga medis yang mereka saat ini berada di garda terdepan dalam menjaga. Ya, Pak Wakil Ketua, selanjutnya kita mendengarkan DPRD Kota Palu juga mendorong, ini tadi juga Bapak sudah mengatakan bagaimana kemudian posko di kelurahan itu bisa dimaksimalkan. Nah, ini juga kami mendapatkan informasi bahwa DPRD Kota Palu telah mendorong pemerintah kota untuk menganggarkan atau merelokasi anggaran untuk kelurahan-kelurahan yang ada, artinya agar posko kelurahan ini kemudian bisa dimaksimalkan. Seperti apa sejauh ini hal itu sudah berjalan, Pak Wakil Ketua? Iya, karena komunikasi yang kita lakukan dengan wali kota kemarin, itu informasi yang kita dapatkan. Memang pengalokasian itu tentunya bukan karena ini adalah hal yang sangat mendesak dan memang tidak melalui pembahasan di DPRD tentunya. Ya, Jadi kita hanya mengalokasikan anggaran itu dari DPRD untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Pemerintah kemudian diolah, setelah itu kemudian kita diberikan lampiran geseran perubahan itu. Kemudian kita juga kemarin dalam pertemuan dengan Pak Wali Kota, kami dari DPRD juga meminta agar supaya posko-posko yang ada di kelurahan itu diperhatikan, dan memang informasi yang kami peroleh bahwa diperhatikan terkait dengan misalnya konsumsi, terkait makan minumnya, terkait dengan transportasinya itu juga diperhatikan supaya jangan sampai, sekali lagi catatan pentingnya adalah kita ingin bersama-sama memotong mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan secara masif. Jadi kita bukan hanya tunggu bola, tapi kita menjemput bola. Sehingga posko-posko yang ada di kelurahan itu didorong untuk aktif dan masif. Saya pikir juga beberapa kita lihat laporan-laporan di sosial media, kita lihat juga beberapa kelurahan itu sangat masif dalam patroli-patroli. Artinya berjalan dengan baik menurut Pak Waket ya. Pak Waket, apabila ada bantuan dari pemerintah Kota Palu untuk masyarakat, seberapa siap data dari pemerintah untuk mendistribusikan kepada masyarakat Kota Palu? Iya, yang pertama tentunya masalah data ini juga dalam pertemuan kami juga dengan wali kota juga kami ingatkan kepada pemerintah kota agar supaya proses data yang diberikan, yang masuk, yang ada di pemerintah kota melalui dinas sosial juga harus tervalidasi sehingga betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai kemudian yang terjadi laporan-laporan yang terjadi. Saya pikir juga kita akan mengawasi itu karena fungsinya adalah kita sebagai bentuk fungsi pengawasan, maka tugas kita adalah memberikan masukan, setelah itu kemudian kita melihat pelaksanaannya di lapangan. Ya, baik. Selanjutnya Pak Waket, ini kan karena memang saat ini kita sudah mulai ada isu bahwa transmisi lokal, kemudian Kota Palu juga akan termasuk menjadi zona merah ya. Zona merah begitu. Artinya kita sudah mulai dekat dengan PSBB begitu. Nah, kemudian bagaimana Pak Wakil Ketua sendiri melihat secara anggaran ataupun secara lembaga begitu, bagaimana kesiapan kita terkait dengan PSBB ini? Iya, saya pikir juga tadi saya beberapa waktu yang lalu sudah ditanya tentang masalah itu, saya sampaikan bahwa ada perlu kajian. Saya kemarin sampaikan di media juga untuk mendorong kepada misalnya pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur untuk menetapkan PSBB ini supaya apa? Jangan sampai penyebaran ini tidak terkendali. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesiapan kita tentunya harus ada kajian. Kalau kita melakukan PSBB, maka yang menjadi catatan pentingnya apa? Budgeting kita. Nah, ketika kita sanggup, saya pikir ini segera. Dan saya beberapa di media juga saya baca bahwa dari akademisi juga mendorong bagaimana supaya segera PSBB, agar supaya ini terpotong segera. Prosesnya tidak terlalu lama. Nah, kami secara kelembagaan DPRD juga sebenarnya sangat berharap bahwa masalah ini cepat selesai dengan cara kita melakukan upaya preventif lebih dini sehingga tidak seperti sekarang masuk dalam zona merah, dan penyebaran itu bukan hanya dari luar tetapi juga di dalam masyarakat sendiri. Ini yang menjadi catatan penting yang saya pikir juga kesiapan anggaran ini mau tidak mau juga harus segera dibicarakan. Baik Pak Rizal Daeng Sewang, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palu, kami berterima kasih untuk waktu yang Anda berikan kepada kami, Bapak. Semoga tentunya fungsi-fungsi DPRD Kota Palu ini dapat berjalan dengan baik dan Anda juga bersama dengan seluruh anggota DPRD Kota Palu sehat ya. Tetap dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kami akan
melanjutkan informasi dalam Sulawesi Tengah hari ini dalam segmen selanjutnya.